Bayangkan Anda sudah menunggu giliran haji selama belasan, bahkan puluhan tahun. Setiap bulan menabung, setiap tahun berharap. Nama sudah tercatat di sistem, usia makin bertambah, dan kesehatan dijaga sebaik mungkin. Namun saat momen paling ditunggu tiba, yaitu waktu pelunasan haji 2026, satu kata tiba-tiba muncul dan langsung membuat hati gelisah. Cadangan. Bukan gagal, tapi juga bukan pasti berangkat. Bukan ditolak, tapi juga tidak dijamin. Disinilah kegelisahan ribuan calon jemaah dimulai. Apakah status cadangan masih memiliki peluang berangkat ke Tanah Suci? Ataukah hanya menjadi angka pengganti jika ada yang batal? Lebih mengkhawatirkan lagi, jemaah cadangan tetap diminta bersiap, bahkan didorong untuk melunasi biaya haji, meski kepastian keberangkatan belum jelas. Pertanyaannya sederhana namun krusial. Mengapa jemaah diminta membayar penuh, sementara nasib keberangkatan masih menggantung? Inilah fakta yang jarang dibicarakan secara terbuka, dan akan kita bongkar tuntas dalam video ini. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 resmi dibuka dalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai pada akhir tahun 2025 dan diprioritaskan bagi jemaah yang masuk kategori non-cadangan, yaitu mereka yang berada dalam kuota utama. Pada tahap ini, jemaah yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan diberikan kesempatan lebih dulu untuk melunasi biaya haji. Sementara itu, tahap kedua dibuka pada awal Januari 2026 sebagai bentuk tambahan kesempatan. Tahap ini mencakup jemaah yang gagal melunasi di tahap pertama, jemaah pendamping lansia, serta jemaah dengan status cadangan. Secara konsep, skema 2 tahap ini dimaksudkan agar kuota haji bisa terserap maksimal. Namun dalam praktiknya, sistem ini justru memunculkan kebingungan di kalangan jemaah. Di satu sisi, kursi haji masih banyak kosong. Di sisi lain, jemaah justru diliputi ketidakpastian soal status dan peluang keberangkatan mereka. Kondisi inilah yang memicu polemik dan kegelisahan menjelang haji 2026. Non-cadangan adalah status jemaah yang sejak awal masuk dalam kuota utama haji dan secara sistem dianggap paling siap untuk diberangkatkan. Nama jemaah non-cadangan sudah terkunci dalam kuota nasional, sehingga mereka menjadi prioritas utama dalam proses pelunasan dan penyusunan keberangkatan. Selama jemaah ini memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan istitoah secara kesehatan, peluang berangkatnya relatif aman dibanding kategori lainnya. Namun, status non-cadangan bukan berarti tanpa risiko. Jika jemaah non-cadangan gagal melunasi tepat waktu, tidak lolos pemeriksaan kesehatan, atau terkendala administrasi, maka posisinya bisa gugur dan digantikan oleh jemaah lain. Inilah celah yang kemudian membuka ruang bagi jemaah cadangan untuk masuk. Masalah muncul ketika kuota non-cadangan tidak terisi penuh, tetapi informasi soal pengalihan kuota ke cadangan tidak disampaikan secara terbuka. Akibatnya, jamaah sulit memahami posisi dan kepastian hak mereka dalam sistem pelunasan haji 2026. Status jamaah cadangan menjadi titik paling sensitif dalam pelunasan haji 2026. Secara definisi, cadangan adalah jamaah yang berada di luar kuota utama, namun tetap disiapkan untuk mengisi kursi kosong jika ada jamaah non-cadangan yang gagal melunasi, tidak lolos istitoah kesehatan, atau mengundurkan diri. Di atas kertas, status ini terdengar memberi harapan, namun di lapangan justru memunculkan kegelisahan. Masalah utamanya terletak pada ketiadaan kepastian. Jamaah cadangan diminta bersiap, bahkan didorong untuk melunasi biaya haji, tetapi tanpa jaminan pasti berangkat. Inilah yang membuat banyak jamaah merasa berada dalam posisi serba salah. Jika melunasi, ada risiko uang tertahan dan keberangkatan batal. Namun jika tidak melunasi, peluang berangkat bisa langsung gugur. Tanpa penjelasan yang transparan dan tegas dari penyelenggara, status cadangan bukan lagi sekadar peluang, melainkan berpotensi menjadi perangkap psikologis bagi jamaah yang sudah lama menanti panggilan ke Tanah Suci. Tahap kedua pelunasan haji 2026 kerap disebut sebagai kesempatan terakhir bagi jamaah. Namun di balik istilah itu, muncul pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar solusi atau hanya ilusi harapan? Pada tahap ini, berbagai kategori jamaah digabung dalam satu skema, mulai dari jamaah cadangan, pendamping lansia, hingga mereka yang gagal melunasi di tahap pertama. Masalahnya, sistem tidak menjelaskan secara rinci siapa yang benar-benar diprioritaskan. Tidak ada urutan yang transparan,
tidak ada kepastian siapa yang akan lolos. Akibatnya, jamaah berada dalam posisi serba salah. Jika memilih melunasi, ada resiko uang tertahan tanpa jaminan berangkat. Namun jika menunda, mereka terancam gugur dari peluang yang tersisa. Ketidakjelasan ini justru memicu kecemasan massal. Tahap kedua yang seharusnya menjadi penolong malah terasa seperti ruang tunggu penuh ketidakpastian bagi jamaah. Pelunasan haji khusus tahun 2026 justru menunjukkan gejala yang tidak biasa. Hingga memasuki tahap pelunasan, progresnya terlihat jauh lebih lambat dibandingkan haji reguler. Ini bukan semata karena biaya yang lebih besar, tetapi lebih pada krisis kepercayaan jamaah terhadap sistem. Banyak jamaah haji khusus sebenarnya mampu secara finansial, namun memilih menahan diri karena aturan yang berubah-ubah dan informasi yang sering tidak sinkron antara pusat, daerah, dan pihak penyelenggara. Sebagian jamaah khawatir sudah melunasi, tetapi status keberangkatan tetap tidak jelas. Apalagi, muncul kekhawatiran tentang mekanisme cadangan, kuota yang belum pasti, hingga potensi perubahan kebijakan mendadak. Kondisi ini membuat jamaah berada pada posisi serba salah, melunasi dengan risiko, atau menunda dengan ancaman kehilangan kesempatan berangkat. Jika situasi ini terus dibiarkan, haji khusus bukan hanya terancam sepi peminat, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik yang selama ini menjadi fondasinya. Istitoah kesehatan sejatinya dibuat untuk melindungi jamaah agar mampu menjalankan ibadah haji secara aman dan layak. Namun, dalam praktik pelunasan haji 2026, aturan ini justru berubah menjadi sumber kegelisahan. Banyak jamaah sebenarnya sudah siap secara finansial, tetapi tertahan karena status istitoah belum keluar atau dinyatakan belum memenuhi syarat. Masalahnya, tanpa istitoah, jamaah tidak diizinkan melunasi. Sementara waktu pelunasan terus berjalan dan kuota bisa berpindah ke jamaah lain. Disinilah muncul dilema besar. Jamaah seakan dipaksa berpacu dengan waktu, bukan hanya melawan usia, tetapi juga sistem. Pemeriksaan kesehatan yang seharusnya menjadi pendamping justru terasa seperti penghalang. Lebih ironis lagi, sebagian jamaah merasa informasi soal istitoah tidak disampaikan secara utuh sejak awal, sehingga mereka kehilangan kesempatan bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlambat memahami aturan. Jika kondisi ini dibiarkan, istitoah bukan lagi pelindung, melainkan jebakan administratif yang merugikan jamaah. Di titik inilah publik berhak mengajukan pertanyaan yang paling mendasar. Jika jamaah cadangan sudah melunasi, tetapi pada akhirnya tidak berangkat, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah negara, sistem, atau jamaah sendiri yang harus menanggung risikonya? Sampai hari ini, belum ada penjelasan yang benar-benar tegas mengenai jaminan keberangkatan jemaah cadangan. Yang ada, justru dorongan untuk segera melunasi, seolah-olah pelunasan adalah solusi, padahal kepastian belum diberikan. Pertanyaan berikutnya, apakah skema cadangan ini dibuat demi melindungi jemaah, atau semata-mata untuk mengamankan serapan kuota agar terlihat penuh di atas kertas? Jika tujuan utamanya adalah pelayanan ibadah, maka seharusnya transparansi dan kepastian menjadi prioritas utama. Tanpa itu, sistem pelunasan haji 2026 berpotensi melahirkan ketidakadilan dan memperbesar kecemasan jemaah yang sudah menunggu terlalu lama. Pelunasan haji 2026 menunjukkan satu kenyataan penting. Sistem masih belum sepenuhnya berpihak pada kepastian jemaah. Istilah cadangan dan non-cadangan yang seharusnya menjadi penjelas justru berubah menjadi sumber kebingungan dan kecemasan. Banyak jemaah diminta bersiap, bahkan melunasi, tanpa kejelasan apakah mereka benar-benar akan berangkat atau tidak. Masalah ini bukan sekedar soal teknis administrasi atau pengisian kuota. Ini menyangkut keadilan, transparansi, dan tanggung jawab negara terhadap ibadah umat. Ketika aturan berubah-ubah dan informasi tidak disampaikan secara tegas, yang menjadi korban adalah jemaah, orang-orang yang sudah menunggu bertahun-tahun dengan harapan besar. Jika kondisi ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji akan terus menurun. Pelunasan seharusnya memberi ketenangan, bukan ketakutan. Dan haji, pada akhirnya, bukan sekedar angka kuota, melainkan amanah besar yang menuntut kepastian dan kejujuran. Sebelum video ini kami akhiri, kami ingin mendengar suara Anda. Apakah menurut Anda sistem pelunasan haji 2026 ini sudah adil dan berpihak pada jamaah? Atau justru masih menyisakan banyak ketidakpastian? Status cadangan dan non-cadangan bukan sekedar istilah administratif. Di baliknya ada harapan, kecemasan, dan doa jutaan calon jamaah yang menunggu kepastian berangkat ke Tanah Suci. Karena itu, pendapat Anda sangat penting untuk menjadi suara bersama. Silahkan tuliskan pengalaman,
pertanyaan, atau pandangan Anda di kolom komentar. Apakah Anda jamaah reguler atau khusus? Apakah Anda berada di posisi cadangan atau non-cadangan? Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update penting dan analisis kritis seputar Haji 2026. Kami akan terus menyampaikan informasi apa adanya, karena haji bukan sekedar kuota, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan kejujuran dan keadilan.